Terus ada pikiran lagi apa nggak soal persosial mediaan ke depannya? Kalau balik ngomongin Instagram tuh, dulu tuh gue paling nggak suka sosial media. Mana ada orang perusahaan, si HRD-nya, anggaplah HRD kan yang ngomongin. Turun ke bawah nyamperin nungguin gitu. Oh ini gitu ya Mas ya? Weh mana? Inilah bicara Jakarta. Halo Jakartan, selamat datang di podcast Bijak Bicara Jakarta. Nah Jakartans, ini adalah program pertama dari Jakarta Terkini, yaitu podcast Bijak Bicara Jakarta. Jadi kurang lebihnya kita bakal ngobrolin apapun itu, hal-hal yang seru, yang kekinian tentang Jakarta. Nah, saya perkenalkan dulu, saya Miko yang bakal jadi host program Bijak Bicara Jakarta. Biar makin seru, biar makin asik, kita sudah ada kedatangan narasumber kita hari ini. Narasumber pertama kita, pasti udah pada kenal semuanya ya, Stand Up Jakarta, Sukron Jamal. Ya, halo Bijak ya, Bicara Bijak. Jakarta. Terima kasih sudah diundang dan memang saya patut untuk membicarakan Jakarta di sini. Kenapa? Darah saya adalah Jakarta banget. Oh, oke. Tinggal di Jakarta dan suatu saat akan jadi budayawan Jakarta. Jadi, Oh, kirain pengen jadi wali kota. wali kota sih Gubernur wali gampang kota. ya, iya. Gampang. Itulah, jadi terima kasih Bang Miko udah diundang di Jakarta Terkini. Yang kirain cuma ada Instagram doang, sekarang ada YouTube ya. Ada, biar tambah lengkap lah, Oke. biar lebih dekat juga dengan Oke. netizen kita. Keren. Banyak. Ya ini permintaan netizen juga sih. Kalau Bang bikin podcast dong, ngobrolin hal-hal yang Jakarta gitu kan, hal-hal apapun tentang Jakarta. Jadi emang bijak itu ya ngobrolin hal-hal apapun itu, isu-isu kekinian tentang Jakarta sih. Udah berapa lama sih di stand up? Stand up itu dari 2012. 2012. oke. 2012. Jadi lulus sekolah 2011. Sempet tuh nunggu kuliah, kerja dulu, nyari kerja, terus freelance sambil kuliah. Terus habis itu emang dari dulu kayak nggak punya keunikan atau kesenangan hobi apa gitu ya, terus nyari-nyari kayak stand up nih gitu lah. Singkatnya masuk stand up 2012. Dan lu juga ini ya ikut audisi kompetisi kayak gitu-gitu juga ya? Ikut kalau audisi stand up ikut, tapi emang belum pernah lolos aja sih. Ya. Jadi Susah sih itu. tapi dulu pernah sih masuk TV tuh, Metro TV, zaman stand up masih di Metro TV tuh. Pernah lah diundang Metro TV berapa kali gitu. Cuma emang kayaknya keberuntungan di kompetisi aja yang belum gitu ya. Akhirnya ya udahlah gitu. Karena udah senang di stand up-nya. Jadi nothing tulus aja. Kita berkomunitas. Saya masuk di komunitas stand up Indo Jaksel. Udah gue berkomunitas di situ, bangun komunitas, belajar banyak hal dari stand up. Ya senang aja sampai sekarang. Oke. Kan emang lahir di Jakarta ya? Lahir di Jakarta. Di Jakarta. Apa sih kayaknya yang beda ya dari zaman ya katakanlah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu dengan Jakarta yang sekarang apa ya? Kayaknya emang terlihat sih kalau macet gitu-gitu kayak sama aja. Bahkan udah jauh lebih macet kalau sekarang gitu. Tapi kita akui transportasi sih beda. Udah jauh bagus lah. Transportasi umum ya, transportasi publik itu udah bagus. Karena dulu gue tuh masih ngerasain naik Metro Mini gitu. Kopaja gitu. Yang asapnya ngebul sekali. Iya. Yang bolong juga pernah nggak ngalamin nggak? Bolong. Pasti kita bisa lihat aspal kan di bawahnya. Iya, ngalamin itu SMP masih naik gitu ke sekolah gitu. Dulu apal ya. Ragunan, Blok M, bener. Pasar Minggu, Pondok Labu Blok M, betul, Kampung Melayu, mana kayak gitu-gitu kan. Makanya dulu sekolah kan di Jakarta, kalau sekolah di Jakarta kan basisnya tuh berdasarkan dari Kopaja atau Metro. Oh, tawuran nggak? Ya itu pasti. Bentroknya pasti karena, gue anak Kopaja 610, basis 610 gitu, gue 619 gitu, sesuai track itu. Kalau sekarang kan nggak ada kan, gua MRT. Paling tawuran kayaknya udah ketebak sih, Manggarai. Ya maksudnya yang udah kayak menggunakan basis transportasi
umumnya nggak ada kan, transportasi publiknya nggak ada yang, woi gue anak Jaklingko nih. Angker anak kereta. Iya, anak kereta juga dulu kan masih naik di atas, masih ngalamin tuh Bang dulu. Iya, bener. Banyak copet lagi. Banyak copet, banyak pedagang gitu. Oh, iya, orang bener, ada yang bawa tangga pernah naik kereta bawa tangga ini tangga apa bambu gitu itu masih kayak kalau dari Bogor ya ada Tales apa segala macam sampai kota ya kan. Bener. Kadang ya kita beli kaki satu tapi rame-rame masuknya. Ngalamin juga. Iya ngalamin tuh. Karena diceknya di dalam gitu kan. Iya, udah lolos aja pas. Tapi nggak berani gue naik ke atas. Bahaya sih jangan lah itu ngeri banget gila itu. Sekarang sih udah enak lah ya. Nah itu yang di situ mungkin perubahan signifikan pertama lah gitu. Tapi sisanya sih ya kita tahu lah polusi dan lain-lain mungkin yang tidak terlalu terasa tapi kerasa banget sih sebenarnya itu. Polusi sih ya. Nggak kelihatan tapi kerasa lah. Iya, kalau ngomongin polusi. Ya, hati-hati juga tuh. Itu kan ada yang bilang nih, itu kan polusi itu datangnya bukan dari pabrik-pabrik di Jakarta gitu kan. Kayak di daerah pinggirannya, Tangerang dan segala macam yang akhirnya ya masuklah ke wilayah Jakarta kayak gitu. Karena angin tidak punya KTP. Sebenarnya nggak bagus itu sih. Oh iya. Iya makanya nggak tahu juga. Tapi ya benar juga emang angin bisa ada KTP yang nggak ada juga. Tapi kalau ngomongin soal polusi itu kan kemarin sempat tuh hujan, hijau tuh. Padahal hari biasa dan macet gitu. Terus pernah juga pas yang libur, ya sekolah itu, terus merah gitu. Oke ada yang ngerti itu siapa yang bule suka. Oh indikator itu ya. Indikator polusi ya. Gitu. Iya, terus ada aktivis yang orang bule itu lah. Pokoknya yang dari luar lupa namanya siapa. Peter siapa gitu. Pokoknya dia nge-tweet. Wah kok ini libur tapi merah gitu. Gitu-gitulah. Ya berarti kan nggak hanya dari kendaraan aja tuh. Yang sumbangsi terbesarnya bisa jadi pabrik-pabrik gitu lah. Tapi kan apakah pabrik baru sekarang atau juga sih nggak ngerti tuh gitu-gitu itu. Ya udahlah itu tugasnya yang berwenang lah ya untuk ngatasin itu. Cuma tapi intinya bedanya mungkin kerasa itulah. Kita sebagai masyarakat kan terdampak juga ya kan. Kemarin kan juga sempat kita upload tuh di Jakarta Terkini tuh itu video drone-nya itu kalau emang lagi polusi tinggi itu kayak berkabut. Pikir wah keren nih kabut polusi katanya. Iya. Kelihatannya gitu, tapi agak siangan dikit udah kelihatan tuh ininya Fata Morgana kerasa gitu goyang-goyang lagi polusi. Tapi seru sih memang ya kalau kita flashback ke zaman dulu tentang Jakarta memang yang disorot kalau Jakarta sih banjir, transportasi publiknya gitu kan dan biasanya tuh kayak jadi perbincangan apapun itu ketika ada momen-momen pilkada biasanya tuh. Siapa nih yang bisa ngatasi kemacetan Jakarta itu kan? Perubahan signifikan Bang Miko pasti ngerasain juga. Sekarang kan ini apa ganjil genap kan? Ganjil genap. Tetap macet gitu kan. Mungkin yang di daerah-daerah ganjil genap yang tengah kota tuh lumayan kelihatan bedanya setelah ada ganjil genap. Dibandingkan dulu 3-in-1. Oh iya. Menurut gua tuh 3-in-1 joki 3-in-1 di mana-mana ya kan. Gak guna banget tuh 3-in-1 tuh. Iya sih. Karena tiba-tiba ada ibu-ibu gendong bayi di pinggir jalan gitu. Itu potret Jakarta loh. Itu yang mungkin anak-anak sekarang nggak tahu tuh. Ada joki 3-in-1 tuh. Gen Z lo tahu nggak joki 3-in-1? Yang legend mama itu. gendong bocah di pinggir jalan kan? Iya sih. Iya teman saya tuh ada cerita dia mau masuk daerah daerah 3-in-1 terus pakai joki 3-in-1 kan. Terus ini pacaran. Oh gitu. Jadi dia ya mau nggak mau kan pakai itu daripada ditilang gitu kan. Jadi dia bawa. Gimana sih maksudnya? Ada joki 3-in-1 kan joki harus bertiga nih. Nah dia kan nyetir sendiri teman saya nih. Oke. Dia pakai joki 3-in-1 ternyata si joki 3-in-1 ini pacaran. Oh jadi 2 orang. 2 orang. Naiklah dia kan di belakang. Jadi kayak supir tuh. Oh iya. Kurang ajar emang. Itu maksudnya enak banget. Itu udah dia dibayar gitu kan di belakang kayak nyetirin. Iya. Nah aneh itu konsep joki konsep 3-in-1 Konsep 3-in-1 lucu jadi ada joki 3-in-1. Ya sekarang ganjil genap oke lah. Oke, ganjil genap tapi kan banyak juga tuh yang akhirnya jadi kayak punya plat bahkan mobil jadi 2 ya. Mobil jadi 2. Ya itulah. Jadi biar yang kaya makin
hedon gitu. Makin hedon. Oh iya, Yang ketahuan lah ya yang mobilnya mobilnya lebih satu. dari satu. Ya. Mesen platnya saya udah ganjil yang genap lah gitu kan bisa tuh. Atau mobil listrik biar aman. Nah, mobil listrik udah boleh tuh. Listrik, Udah ganjil genap. Kan repot lah. Ntar lobet di tengah jalan kan. Sebenarnya kan lebih ke chargingnya itu kan, Iya. belum banyak kan. Oh banyak sih kalau sekarang ya udah kali ya. Udah Di banyak. kota ya. Nah, kalau daerah-daerah mungkin masih. Sih agak susah sih untuk Iya apalagi kalau rumahnya masih 900 watt gitu bang. jegrek. Nah orang nyetrika ya harus milih mau nyetrika apa mau ini. Matiin dulu. Mau pakai mobil listrik lagi gitu. Panas-panasan dulu, kipas matiin dulu gitu kan kayaknya. Ya harus yang mampu juga rumahnya udah minimal lebih dari 1.300 kan. Betul. Tapi Bang Miko udah lama di Jakarta berarti? Oh lama. Dari tahun berapa? Lama tahun berapa ya lupa sih. 2000-an. 10-an mungkin. Oh 2010-an. Bentar. Enggak lah, baru 2000 hitungannya. 2000-an benar. 2000-an lah ya. 2000-an. Jadi aku tahu tuh zaman dulu apa namanya progres Transjakarta. Oke. Itu kan dulu awal-awal itu kan sempat jadi perdebatan karena jalurnya jadi sempit kan karena kemakan badan jalan untuk si TJ itu kan dulu banget tuh busway dulu ya nyebutnya kita kan. rame gini-gini. Tapi pas kesini ya enak juga ya. Iya. Ya kadang-kadang seneng tuh kalau naik TJ gitu kan, yang di samping itu macet kita kayak yang gitu bener. lancar gitu kan. Benar. Emang ini juga ya. Kalau diinget-inget ya banyak sih perubahan yang udah ada di Jakarta sampai sekarang gitu sih. Iya. Mall juga dulu masih rame. Jadi waktu kecil tuh rumah gua tuh deket sama Citos. Oh, oke. Fatmawati ya? Fatmawati, Cilandak. Cilandak. Jadi kalau mau ke Citos tuh tinggal jalan kaki aja lewat komplek masuk gitu. Senang aja lewat dalam-dalam. Terus jadi sering ke Citos dulu rame banget Citos. Parah sih. Iya. Ya mungkin gue nggak ngerasain di zaman Blok M justru ya yang lebih rame lagi ya. Iya. Blok M zaman-zaman apa break dance gitu nggak ngerasain lah. Tapi ngerasainnya udah di era Citos. Jadi Citos tuh dulu sering banget acara di sana, konser. Bahkan inget banget SD tuh nonton ini apa pertunjukan sulap 72 jam nonstop di Citos tuh aneh banget. Siapa itu dulu? TV 7. Oh, Masih ada TV 7 dulu. Iya. Nah itu nonton tuh masih ada Demian masih baru-baru segala macam tuh anak-anaknya Deddy Kobuzer tuh. Itu nonton di sana terus ya itu Citos tuh masih core-nya lah. Dia kan kayak town hall gitu tuh. Betul. Dulu ada time zone-nya gitu-gitu. Ya hedon lah waktu kecil. Waktu kecil ya. Tua aja tongkrongannya di situ Citos ya. Lama Citos kita. Sering buat ada event-event juga di situ. Iya, dulu mah masih ada bioskop tuh di Citos. Sekarang ada? Sekarang udah jadi gym. Oh gitu. Fitness. Oh iya. Di atas tuh dulu 21. Terus iya kayaknya ada nggak ya ini ya biliar ya. Dulu biliar banyak banget sih emang sih. Iya. Dulu kalau main ya terus emang sih tinggal di Jakarta sampai SMP doang bang. Terus kemana? Geser kita ke Depok. Oh ke Depok. Ya Geser. tipis dikit sih ya. Dikit geser. Ya kan orang Jakarta mulai tergusur. Pindah kita ke Depok gitu dah. Oke. Walaupun semuanya aktivitas senangnya malah tetap ke Jakarta, cuman rumahnya tuh udah minggir Depok. Depok ya. Iya. Circle mah tetap ya. Circle mainnya ke Jakarta. Akhirnya komunitas stand up juga di Jakarta Selatan kan. Jadi karena berasa ya Jakarta Selatan lah emang hidup tempat tinggal aja Cinere gitu. Cinere juga kan Depok coret tuh orang bilangnya karena nggak dari apa kalau secara geografi itu Cinere masuk ke daerah Jakarta sebenarnya gitu jorok. Perbatasan banget ya. Perbatasan. Jadi ya masih terasa Jakarta aja kalau orang Cinere mah. Padahal mah Depok KTP. Akhirnya pindah. Pertama punya KTP udah di Depok. Nggak ngerasain KTP Jakarta. Pengen banget punya KTP Jakarta, bener dah. Lu berarti nggak bisa menentukan masa depan pemimpin Jakarta ya? Ya sebenarnya, tapi keluar-keluar mah ikut ya kan. Orang-orang Depok kan ramai banget, berisik. Orang Depok nggak milih tapi berisik bener. Tetangga-tetangga saya itu mah. Gitu, jadi ke Jakarta tapi ya KTP Depok aja gitu. Jiwa Jakarta gitu. Tapi nggak ngerasain lah Jaksel. Asik, kita ngopi dulu. Keren. Senang Ini banget. apa nih?
yang nganterin Vidi Aldiano nih. Vidi Aldiano Mantap juga. bener. Asik. Iya, Asik. Asik. Klimis banget ternyata. Kita ngopi dulu dah. Oke. Ini kayaknya Indo Cafe deh. Oh. udah masuk brand aja ini, keren juga. Boleh lah kalau mau masuk Indo Cafe ya. Iya, boleh. Oke, jadi aku ngeliat tuh kemarin di Instagram lo yang bahas tentang Cinere itu emang ada gardu listrik di sana. gardu listrik. Oh, PLN. PLN, Iya gardu ada. listrik Itu kan. Emang itu ada masalah apa? apanya? Iya, lo kayaknya lo nggak boleh tuh sembarang nama orang Cinere nih. Orang yang Gandul. gandul. Tepatnya kelurahannya Gandul, kecamatannya sekarang Cinere kan. Iya. Ya sebenarnya Gandul rumah tuh gua tuh di Gandul. Ya itu kan ikut-ikutan tren apa tuh? Kenapa Bandung kan ya awal gitu kan. Iya. Nah, gue bikin kenapa Gandul gitu. Iya. Kenapa mikir itu si gardu listrik itu? Iya emang kalau nyebut Gandul tuh pertama adalah Mandra ya, film Sidul kan Cinere Gandul. Yang kedua pasti PLN karena apa sih itu ya namanya gardu ya. Jawa Bali itu gede banget di situ. Ngerasain tuh apa digusur lagi pas di Gandul. Jalan tol. Oh iya. Apa Desari ya? Depok Antasari. Iya benar. Jadi ya masih ke rumah Raffi Ahmad deket tuh, sejalan tol itu doang kan. Nyebrang ke Andara. Sekarang dia pernah ngetes mobilnya juga lewat rumah saya, berisik gitu. Gitu, iya emang kurang kerjaan sih dia. Ngetes mobil-mobil apa, Ferrari gitu. Berisik gitu. Emang bisanya ya di weekend doang. Mau ngetes di mana? Iya, Dalam itu kota. juga iseng aja dia. Iya sih. Pas tol-tol masih baru jadi itu masih gratis. Ngerasain digusur 2 kali lah. Daerah dari Jakarta, Depok digusur lagi. Untungnya pindahnya nggak jauh sih, di depan doang. Kadang ada yang jual, tapi kan tanah udah bermahal langsung. Kalau ada yang tahu gusuran kan rumah langsung pada naik ya. Oh iya. Udah. Makanya gede tuh gusurannya. Walah, katanya ganti untung, ganti rugi juga, sama aja. Kan katanya istilahnya sekarang nggak ganti rugi, ganti untung. Rugi juga. Oh gitu. Iya. Rugi juga, nggak ganti untung itu mah. Aku nggak bilang sih ya. Tapi ini pengalaman pribadi. Saya kan ngerasakan. Aman aja. Pembangunan mantap. Tolnya keren. Keren. Itu kan ngetep aja tuh udah keliling Jakarta tuh. Kita ke Depok, ke sekarang Tangerang. udah terkoneksi semua tuh. Asal e-tolnya full aja sih. Situ doang 40.000 tuh. Tol Becakayu lumayan mahal sih kata gue. Berapa? 22.000 ya? Oh, mahalan itu ya. Kalau itu 16.000. 16.000. Cuman segitu doang lah. Iya, mungkin kan mahal membuat infrastruktur. Ya. Iya kan? Karena mau jadi cawagup ya. Ke situ lagi. Bapak Yusuf. Aduh, takut tuh. Iya. Tapi kan itu salah satu yang punya juga. Oh Tol iya. itu Desari. Oh dia. Salah satunya. Pak siapa namanya? Yusuf Hamka. Iya Pak Yusuf Hamka. Pak Yudi kan mau nyalon ya nggak apa-apa. Lah makanya. Iya. Keren. Cuman ya kayaknya sih masih tipis-tipis. Ya kan nggak mau ngasih apa-apa. Iya sih. Bener lah. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kan pasti ngasih infrastruktur lebih bagus lagi. Oh iya, sebab itu tol gratis gitu kali ya. Enggak juga sih. Udah juga tuh. Yang KTP Jakarta saya pindah ke Jakarta. Tol gratis buat warga Jakarta. Kasian juga yang Depok kan. Kalau nggak gratis. Jangan dong, ntar pada pindah ke Jakarta semua. Apa? Jakarta aja udah full. Mau di mana? Jakarta udah mahal banget. Masih bisa lah. Nyempil-nyempil dikit ada lah ya. Ada lah rumah susun gitu. Oh iya benar. Oke, tapi kalau itu masa lalu ya, anak tongkrongan di anak Citos itu. Sebelum berkarir ke stand up pernah kayak ngelamar kerja gitu-gitu nggak sih? Pernah lah itulah. Jadi inget lagi tuh kan ada tuh yang lagi viral tuh lowongan kerja ternyata pas nyampe suruh bayar gitu. Itu dulu banyak tau. Gue dulu pas masih kuliah itu kan pengen nyari sampingan gitu ya. Terus ya kalau emang dia
full time nggak apa-apa lah gue pindah sore kelasnya gitu gitulah. Jadi kita nyari kerja tuh, nyari kerja. Temen nih dapat kan, gue ada nih lowongan gitu, temenin gue yuk gitu. Itu inget banget di sebelah blok Melawai itu ada ruko kecil lah dalam Melawai itu, blok M Square itu. Masuk ke situ, naik ke atas lah. Awalnya gue nemenin doang di depan kayak dijanjian gitu. Juga lewat SMS kali zaman itu ya. Pokoknya SMS apa BBM gitu. Pokoknya saya di sini mas, mana ada orang perusahaan si HRD-nya, anggaplah HRD kan yang ngomong gitu. Turun ke bawah nyamperin nungguin gitu. Oh ini gitu ya mas ya, kemana? Ada juga kita nanya satpam masuk ke ruangan gitu. Udah curiga dong. Udah gitu ya dandanannya baju hitam putih aja nih orang gitu. Oh ya mas naik mas sudah ditunggu gitu kan. Naik. Saya duduk nih. Mas nggak sekalian ngelamar? Lah, saya nggak bawa apa-apa. Nggak apa-apa, ini aja dulu. Nanti nyusul ini gitu. Modus ya ternyata. Modus lah nih. Terus panggil lah. Ayo mas, ini ngobrol. Saya lihat teman saya nih. Ntar mas ya gantian ya gitu. Ntar udah langsung aja nanti interview gitu kan bahasanya. Tapi kan kelihatannya yang interview. Jadi rame nih kayak berapa meja gitu. Saya interview kelihatan kan. Ya yang interview ngomong aja kayak gitu-gitu. Terus pas giliran gue. Gimana? Apa perusahaan apa ini? Iya jadi gini-gini. Jadi dia sistemnya kayak MLM. Lo bayar 600.000, nanti lo masuk, ntar lo ngerekrut orang lagi. Iya. Nah kalau yang pengalaman gue tuh gitu, jadi oh gue kerja nih ya dengan bayar 600.000 lo kerja gitu. Kalau sekarang kan 2,6 juta. Tapi tugas lo bukan kerja, lo ngerekrut orang. Jadi itu sistemnya rekrut-rekrutan aja. Ponzi ya jatuhnya. Ponzi ya namanya ya. Oh iya. Jadi gue tekan balik tuh yang interview kan, orang udah cupu dan nggak bisa ngomong kan. Kita yang anak kampus sering presentasi lebih bisa mungkin gitu ya. Iya. Jadi apa ini sebenarnya ngapain gini? Jadi gini mas. Apes banget dia. Berarti kan dia adalah pernah jadi kayak saya. Iya. Dan dia akhirnya dia jadi itu dong. Gitu. Korban dia sebenarnya. Gitu lah. Ya kan dia pasti bilang, lo kalau mau duit lo harus dapat. Gitu, lo mau duit baliknya bahkan jutaan, miliaran gitu. 600 kan lumayan kan. 600 mungkin dia ntar dari satu orang dapat 200, 400 perusahaannya itu bodong itu. Gitu loh. Terus dapat lagi satu dapat 200, 3 balik modal gitu kali ya. Terus seterusnya udah. Iya. Tapi kan ya ngapain kita ya, itu mah inilah ya. Nah yang drama-drama pekerjaan ada ya, hati-hati aja berarti itu makanya nih. Orang Jakarta tuh pasti kena. Kemarin kan orang dia dari Cikarang apa ya, datang, jauh duit cuma berapa puluh ribu buat ongkos gitu. Terus sampai satpamnya, enggak mas udah bayar dulu aja. Kalau nggak ada 1,2 sekian dulu, sampai nego-nego jadi 150. Jadi 150. Ya itu terus direkam kan sama ibu-ibu kayaknya sama cewek gitu. Satpam marah-marah, matiin gitu. Itu kan udah termasuk pemerasan ya kalau kayak gitu. Kalau gue pas gue kan ya itu hanya kalau kita bisa mikir positif, susah lah kerja gini, itu aneh ini mah gitu ya. Ya pokoknya hati-hati aja nih. Ya maksudnya ya itu rasain lah nyari kerja di Jakarta tuh ya susah. Benar. Terus akhirnya sambil sempat tuh pindah kuliah lah. Pindah kampus apa pindah kampus karena kayaknya nggak bisa nih jurusan ini udah nggak nyampe otaknya gitu kan. Pindah kampus yang lebih santai lah jurusannya. Dulu mana jurusan Blok M? Gandaria dulu dia. Iya beneran di kampusnya di Gandaria. Dulu ini sebelah Gandaria City itu ada kampus lah di situ. Sebelah mana? Sebelah Gandaria City. Oh iya. Nah, orang ngiranya parkiran tapi itu kampus. Itu kampus ya. Kalau kampus ya, tolong. Nah, terus pindah lah. Lalu harus bangga dong alma mater. Ya, itu bagus kan nggak lulus, itu cuma lulus 2 semester. Kayak IPK-nya kecil lah. Terus pindah, dari ulang lagi 2013. Ya kan nggak salah kampusnya juga, emang salah elunya kan. Salah saya. Kena gap kampus begini ya. Harus nyari-nyari dosen ya gitu. Sekali gak masuk besokannya udah dicoret namanya gitu. Berapa kali gak masuk dicoret namanya gitu-gitu. Kaget itu ke kampus ngerasain. Karena dari SMK niatnya gak mau kuliah, ini kuliah.
Udah pindah kampus, ya udahlah kelas sore udah aman. Ambil bimbingan konseling. Nah pas di kampus itu makin aktif di stand up. Jadi masuk stand up itu peralihan dari yang kuliah berhenti. Kan 2011 masuk kuliah berhenti terus 2013-nya kuliah lagi tuh. Nah itu 2012-nya kosong kan tuh ngapain ya? Masuk stand up. Pas masuk kampus baru udah ada komunitas stand up-nya terus akhirnya sekarang di komunitas Jaksel. Ya akhirnya nyari uangnya dari situ. Stand up tuh merubah semuanya, banyak yang merubah orang gitu Bang. Kayak stand up bisa siaran habis itu. Dulu pengen banget siaran, gimana caranya pas masuk stand up ada tawaran siaran di radio kecil lah gitu. Kecil banget, gini kali ini. Ruangan siaran. Beneran bukan karena radionya kecil. Karena radio nggak visual. Iya, audio. orang nggak tahu kan bahwa studionya sekecil itu. Iya. Ada fotonya masih kecil banget. Di Depok. Di Bogor. Oh di Bogor. Malah nggak ding, masuk ke kota apa kabupaten ya? Pokoknya di Bogor lah. Jauh. Jadi kuliah di daerah Pasar Rebo. Pulang kuliah siaran jam berapa? Jam 11 malam. Jam 11 malam. Iya. Ya itulah. Lu dulu muterin lagu apa? Ya top 40 terus Top 40. sisanya sih lagu-lagu indie aja yang suka-suka. Tapi nggak terlalu ngerti musik sebenarnya. Oh gitu. Nah, harus ngerti tuh. Iya, makanya nggak bertahan lama. Karena Berapa lama siaran? Pindah-pindah. Sempat di Jakarta, ada Jakarta Music City. Oh iya, Music City di arah yang Antasari pinggir tol bukan sih? Antasari. Antasari ya. Oh, iya, nah di situ tuh sempat siaran di situ sendirian terus kayaknya emang lebih senang tuh TikTok apa segala macem lah. Era udah stand up. Ya sekarang baru bikin podcast sendiri apa gitu. Udah nggak siaran. Oh iya. Iya emang siaran sih ini ya theater of mind ya. Orang gila. Nah, tapi kan, itu ya belajarnya semua dari sana tuh. Ngalamin nggak sih kalau kita baca loker tuh di ini pos kota? Masih kecil lah zaman itu. Belum ya? Iya ngalamin tapi nggak ngelamar juga gitu. Ngalamin lihat itu ada pos kota. Bukan lampu ya. Lampu merah. Udah di brandel itu. Kan kalau itu ada koran bapak keselip di bawah aja. Ya, paling itulah tahu sering baca gitu. Bahkan di koran itu kan ini kan orang hilang di koran tuh nyarinya beritanya. Iya. Kolom baris itu. Kolom baris itu kalau warta kota apa namanya tadi pos kota. Kita kan itu tebel ya berapa halaman kan yang sekian halaman spornya tuh itu semuanya iklan baris. Jual mobil apa segala macam kan. Zaman dulu banget ya. Bener. Paling kalau koran tuh suka baca ini tuh cerita yang doyok apa? Yang lucu-lucu. Yang lucu-lucunya itu loh yang ada doyok. Iya, yang ada karikatur pojokan. Karikatur ya, suka bacanya itu tuh lucu soalnya. Iya. Yang di filmin itu. Rubrik apa gitu ya Aduh di koran apa itu ya? Koran apa itu? Ya Kompas. Allah. Emang itu di Jakarta sentris doang ya? Emang di daerah enggak? Di daerah ada sih. Cuma kayaknya warkot pos kota tuh legend banget sih. Iya. Tapi lupa tuh yang doyok di koran apa ya? Lupa lah. Pos kota kayaknya. Yang tahu lah. Makanya baca itu doang gitu. Masih kecil itu masih SD. Oke, itu tadi kita ngobrolin inilah ya Jakarta tempo dulu sama sekarang gitu ya. Mungkin Gen Z juga nggak paham yang gitu-gituan kan. Koran lagi. Loker koran nggak tahu tuh pasti. Sekarang mana ada. Iya, nggak tahu tuh nggak kedengeran tuh jokesnya kasino yang satu orang kena tipu, satu orang Penny kena tipu, dua orang kena tipu. Nah itu nggak tahu jokes itu karena apa sih ini tukang apa sih gitu. Orang sekarang udah nggak ada, semua udah pada habis. Bahkan majalah juga udah mulai nggak ada udah. Nggak yang siapa yang langganan majalah sekarang? Tapi suka bahas-bahas politik juga ya, tepi jurang juga gue ya. Enggak sih. Ya ada gue lihat. Ya enggak, ya sering sih juga. Enggak maksudnya lo nggak takut dibully netizen? Emang paling susah stand up terus bahas politik. Karena untuk buat ketawa aja susah. Apalagi kalau ngomongin soal sosmed kan yang dibully tadi tuh. Orang lucu kan perspektif tuh. Dan apalagi stand up kalau lewat video mungkin nggak kerasa lucunya atau apa gitu ya. Ya ada aja yang bully kayak garing gitu. Itu kan wajar. Nah ini ditambah lagi kalau ngomongin politik, nggak bener mas itu faktanya. Ya Allah. Orang niatnya mau ngelucu harus bener
ngomong apa faktanya ya harus sih, tapi maksudnya nggak gitu Mas, kurang baca nih gini. Oh Allah, niatnya mau ngelucu kan, tujuannya ketawa. Kalau saya ya ini saya menjadi budayawan sejarawan bukan komedian gitu. Kalau harus semua data Mas, kurang baca data. Datanya nggak gitu, ya ampun gitu. Habis itu dia nge-tweet seling. Iya, gitu-gitu lah. Referensi. Iya, suka gitu berita-berita. Misalkan kayak teman saya tuh ya, ngomongin soal Panji yang karya pertamanya jelek. Karya pertamanya soalnya Panji Pragiwaksono. Karya pertamanya Panji, Anies Baswedan. Ada yang komen tuh. Bukan itu, karya pertama Panji itu politisnya sebelum itu ini. Ya ampun, orang jokesnya kan bukan masalah. Ngerti gak? Maksudnya jokesnya kan pengen ngecengin Anies dan Panji gitu ya. Ini mah dikasih data-data benar. Ya kan sensitif namanya politik. Makanya itu sensitifnya itu. Padahal sensitif kita yang butuh tuh sense komedinya kan. Betul. Nggak dilihat dari ini. Orang terus gini, di politik kan kita nyerang semuanya. Kayak kita apa? Ada yang suka nyerang. Bukan, maksudnya bahan materinya kan semuanya biar netral. Netral. Iya kan. Nah dulu saya punya program di Total Politik tuh. Si komiknya ini bahas semuanya nih. Tapi dia dipotong. Jadi ada potongan yang pas bahas kubu ini, dipotong buat nyerang kubu sebelahnya. Padahal dia bahas juga tuh kubu sebelahnya, dipotong buat jadi satu video itu bisa dipakai dua kubu. Kayak itu yang motong siapa, netizen? Iya, mereka lah netizen. Emang kreatif mereka. Ada aja celahnya, kita udah ngomong bener aja, dicari-cari. Ya dipotong kan kayaknya, oh ini lu nyerang ini lu, komik gak netral. Lah orang dipotong ada kok serangan baliknya itu di video yang sama. Gitu-gitu lah. Susah, makanya stand up bahas politik tuh orang masih stand-nya di kalau kita bahas ini, oh berarti lu ini ya gitu. Bener, stigma. Jadi paling itu doang yang malesin ya. Jadi kalau masalah kayak diserangnya mah bodo amat lah. Padahal kalau misalnya lo bahas tentang Jakarta, lo nggak ada KTP lo juga KTP Depok gitu kan. Iya. Saya sekarang nyerang-nyerang Depok. Emang ada apa di Depok? Alah, saya sangat semangat kalau bahas Depok. Depok kan bagus sekarang. Bagus banget. Ada apa di Depok? Kita Depok melipir tuh, dulu lah ke Depok, kan deket. Kadang penunjang Jakarta kan. Penyangga, penunjang, bener. Bahkan Depok itu adalah sebenarnya tengah-tengah antara Jabodetabek. Kalau dilihat-lihat. Iya sih, berbatasan Bogor lewat Tangerang. Depok. Tangerang mau ke Bekasi lewat Depok. Sebaliknya lah gitu-gitu kan. Depok tuh sebenarnya tengah. Banyak lah tapi bagus-bagus. Kemarin kayaknya saya sering story-story lah. Kayak ada program dari Dispora Depok. Kelas desain grafis. Kelas desain grafis. Ya bagus dong. Bagus kan? Tapi kenapa? poster desainnya jelek. Pakai mending Canva, PixArt itu Mas. Bener yang ditiban-tiban warna. Ya, sekarang logikanya gimana? Kan untuk pemula mungkin. Kalau dia konteksnya adalah kayak jokes, banyak kan juga yang pakai tuh PH atau Creative Hub gitu. Dicari desain grafis karena kita nggak punya desainnya jelek, wajar. Oke. Iya dong. Makanya ini jelek, kita nyari desain grafis gitu kan, jokes-jokesnya gitu. Udah banyak lah. Ini mau ngasih pembelajaran ke orang, tapi dia nyontohin desainnya jelek. Itu loh. Logo-logo Depok lihat aja dah. Warna-warnanya sangat ya, tapi kan kalau bicara bagus atau jelek itu kan relatif. Enggak, kalau itu sepakat. Kalau bagus relatif, kalau jelek saya lebih sepakat lah itu aja. Jadi salahnya di mana? Ya, kurang menggaul orang-orang kreatif aja sih kayaknya. Tapi maksudnya bagus. ke ekspor, tujuannya bagus, cuman eksekusinya kurang. Eksekusinya kurang gitu. Pribadi. Tapi kalau yang umum memang banyak lah. Contohnya? Aduh, banyak. Ya kalau macet jangan bilang macet, sama aja di Jakarta. Margonda. Iya. Margonda. Kenapa Margonda? Hanya Margonda yang dibangun. Ya itu kan etalase kota, penting orang datang ke Depok keren, mungkin. Tapi kan tapi sekarang udah membaik lah, udah nggak ada lagu-lagu, nggak ada apa di lampu merah. Di Depok juga. Oh iya sih, itu agak
Aneh sih. Ya, enggak lah. Oh itu bagus, mungkin kreatif. Oh bagus ya. Bagus. Jadi nggak boring di lampu merah. Oh iya sih. Tapi lagunya enak. Enggak. Oh. Jadi makin pusing sih Bang ya. Kalau enak mungkin, yang nyanyi mahal ini nih enak nih, gitu ya. Terus ada lampu merahnya maju gitu-gitu banyak lah. Maksudnya lampu merahnya maju? Ya kan ada angkanya. Oh. 30. Heeh. Bukan 29 tapi dia. 31, 32, 33. Oh gitu. Mungkin salah setting program Itu kali. dia. Countdown ya. Countdown. Countdown tuh maju ya gitu. Oh, itu bukan countdown, rundown kali. Iya bener. Iya bener lagi. Ya gitu-gitulah Depok canggih. Tapi sekarang udah bener semua lah. Udah cakep sekarang. Nah, enggak sih. Cuman Cari ya cari oke aman lah. ya. Ya Gimana, orang-orangnya lah. Maksudnya Heeh. kan saya agak males lah. Bekasi udah jadi nggak dikatain lagi. Oh Bekasi. Oh Bekasi keren banget. Ya udah nggak dikatain lagi semenjak Depok. Makin aneh juga kan. Misalnya kayak COVID pertama di Depok. Babi ngepet di Depok. Oh. Yang kayak iya, gitu-gitu. iya, Jadi iya. Depok dicenginnya ke sana gitu. Kalau kata teman saya si Oza, COVID pertama di Jaksel. Karena kan kenanya di klub Jaksel. Rumahnya di Depok ya juga ya. Tapi orang Depok. Hah? Tapi orang Depok. Tapi kan Depok. Tapi kan kenanya Emang di kena klub apesnya Jaksel. aja itu sih. Iya. Ya terserah lah, ambil aja lah kalau mau ngeklaim COVID pertama di Jaksel. Oh, Bang Miko berarti ke Jakarta tuh udah langsung bikin ini? Oh enggak. Podcast. Bikin Jakarta terkini? Oh Jakarta terkini enggak. Itu dari tahun 2017. Oh, Dulu gue kerja juga. Langsung. Kerja pertama. Radio sih di radio. Oh, Di radio. keren. Tapi sebelum radio tuh aku pernah dulu di ya kayak kerja serabutan aja sih, apa-apa aja. Apa aja lah ya. Cuman kayaknya yang kena banget aku nempel tuh di radio dulu. Di radio ini, Bahana FM namanya. Oh, Bahana. Jakarta. 4 tahun dulu. Langsung jadi penyiar atau Boro-boro. ngapain dulu? Susah masuk sana. Emang. Nesep. Ya, mungkin karena gue bego aja kali ya. Enggak, emang di siaran tuh, apalagi orang-orang dulu ya yang siaran lebih duluan gitu. Karena kan gue siaran udah zaman digital tuh udah. Ya. Cerita-cerita orang zaman dulu siaran kan cuma milihin kaset doang kan, nyusun kaset. Gue pernah nemuin sih, ngalamin. Jadi dulu sebelum ke Jakarta tuh aku siaran di radio di daerah. Di Jawa Tengah lah. Oh berarti emang udah ada pengalaman di... sama. Jadi dulu kena petir kan. Jadi yang komputernya tuh rusak. Akhirnya pakai manual yang kita rewind kayak gitu. Iya. Kadang kebablasan ya kan. Bener. Atau itunya belum pas kan harus sepersekian detik diundurin gitu kan. Iya, sebelum musik playnya intronya muncul gitu kan. Kadang kebablasan, lagu side ketiganya muncul kayak gitu-gitu sih. Itu repot banget sih. Iya. Kayak pulpen juga nggak itu motor? Ada, pensil sih kadang-kadang. Kerak gitu. Ya makanya dengar cerita doang kalau itu. Makanya mungkin dulu lebih keras kan. Ngapain dulu sampai bisa nyentuh meja siaran gitu. Jadi dulu di di Bahana itu kan kita untuk bisa siaran itu aku butuh proses mungkin sekitar 2 bulan untuk bisa di-approve. Oke, lo bisa naik gitu. Bisa naik siaran? Bisa naik cepet siaran. banget lah itu. 2 bulan. Yang lain sih ada yang lebih lama sih. Iya. Gue karena udah punya basic kan. Basic, ya. benar. Cuman kayak ya segmennya beda. Karena dari daerah kan kadang ada unsur logat-logat daerah dihilangin tipis-tipis kayak gitu-gitu sih. Siaran seminggu 2 kali kayaknya deh. Seminggu 2 kali? 2 kali doang. Weekend tuh apa? Iya weekend dulu. Weekend kan pokoknya pasti. yang jam-jam sepi yang nggak ada orang dengerin. Orang nggak dengerin, iya. Gue juga dulu di weekend dulu tuh jam 11 siang. Iya. Hari Minggu, siapa yang dengerin? Minggu, ya. Iya, gitu. Terus baru tuh. Berarti 4 tahun mah lama itu. Bahana lumayan. Kita udah juga belajar tuh. lama gitu kan, artis masuk. Gitu kan. Apalagi semenjak ada stand up comedy ada orang Iya, penyiar pada lu marah. makan ini ya lahan orang. Banyak. Sekarang lagi ke film, wah makin kesel Iya sih. orang-orang sama standing comedy ini. Ya sempet lah ngerasain. Lu udah berapa lama sih? Baru. Lu bisa lu di sini gitu. Kalau lu bisa ngomong begitu.
Pas stand up, oh pantas gitu. Karena emang beda kayak shortcut aja orang masuk stand up. Oh bisa improve cepet apa gitu. Iya. Punya nilai plus lah ya. Karena basicnya sendiri lah. Ya karena saat itu lagi hype juga kali ya. Jadi berasanya itu. Wah apalagi ada artis-artis masuk juga. Wah kalah lah ya. Apalagi sekarang. Radio juga lagi goyang semua isinya artis-artis. Atau konten yang hidup mereka. Benar. Nah konten. Berarti 4 tahun ke bikin ini? Kayak perjalanan panjang dan 4 tahun ya, terus. Anda tahu kan penghasilan di radio itu? Iya dibayar per jam gitu kan? Dibayar per jam. Saya dari 5.000. 5.000. Tapi gue seneng banget sih sama Bahan FM karena itu kan pionir. Oh iya benar. Pionir kan, anak-anak Prambors biasanya mentornya dari sana. Gitu. Ini sih ada pengalaman seru sih dulu. Jadi ketika kita siaran kan nggak semudah itu ya kita. By script dulu nih. Iya benar. Harus belum bisa improve. Untuk bisa lo dilepas improve tuh proses lama itu kan. Skrip dulu terus tulis. Ya, apalagi lagu dulu hafalin di mana masuknya berapa detik. Bridging-nya kan, bridging ke lagu. Benar. Dan serunya di situ setiap siaran itu aku masuk box lagi, dievaluasi. Iya kan nggak enak dengar suara sendiri kan. Aduh paling nggak sumpah. Nih ya kalau pas sambil ngomong kan ya ada ininya kan, ada apa namanya monitornya. Itu enak banget kayaknya ya. Iya. Tapi pas sudah begini suara saya. Itu terjadi kenyiar. Keren banget kalau depan mic. Oke. Pas dengerin lagi, ini. Iya terus? Ya udah gitu. Bete lah. Gila gue kan siaran salah mulu ya. Diamalin nih sama ini SM. PD dulu kan namanya, program director. Tapi maksudnya nggak yang kayak gimana-gimana sih, emang itu untuk evaluasi kita gitu. Kalau balik ngomongin Instagram tuh, dulu tuh gue paling nggak suka sosial media. Di radio tuh dulu kan konten itu kita udah dikasih sama produser kan. Dan internet ya relatively belum seperti sekarang. Paling speedy gitu. Colok-colok. Ya, kayak gitu-gitulah. Bahkan saya masih punya banyak majalah tuh untuk referensi aku konten siaran. Karena dulu mentorku namanya Pak Dwijo, lo mesti banyak baca nih. Apa aja deh lo baca gitu kan. Udah tuh dulu tuh masih di Kuitang tuh yang toko buku masih rame banget. Yang masih ada Cinta dan Rangga baca di situ kan. Oh iya. Setinggal di situ. Di toko buku. Ya pokoknya gitu masih banyak lah itu. Beli itu buku itu, baca apapun itu. Buat kayak, jadi karena radionya itu dulu segmennya tuh pasangan muda. Sebenarnya kan gue masih muda waktu itu ya. Jadi aku harus ngambil perspektif dari sudut biar masuk kontennya kayak gitu-gitu sih. Lama. Iya, abis siaran pasti masuk, dia dengerin, oh iya juga emang jelek banget sih gue ngomongnya gitu kan. Nah gitu tapi seru. Nah apa namanya, sebenarnya aku tuh nggak suka sosial media gitu awalnya. Dulu tuh lebih ke perspektif aja buat aku waktu itu. Orang bersosial media itu kayak cuman buat apa kayak flexing lah kalau anak sekarang bilang ya, hanya ngepost untuk dirinya keluar kan. Daily activity kayak gitu-gitu kan. Nah aku tuh kayak apa manfaatnya gitu. Check in nih di sini kan zaman pet atau for share kan gitu. Ya pet dulu ya. Iya. Siapa yang berkunjung kayak gitu kan. Iya, aku bukan anak sosial media banget sebenarnya. Tapi ada satu hal yang akhirnya ngebuka karena dulu saya sempat buka IO kecil-kecilan. Apa namanya? Kita cari peserta lah bahasanya. Karena gue masih di radio waktu itu, Radio Bekasi, pindah dari Jakarta ke Bekasi tuh. Ya udah aku kolaborasi dengan mediaku di Bekasi gitu kan. Nah, ternyata tapi waktu itu aku udah mulai pakai sosial media, meskipun yang aku kalau mau ngepost tuh masih mikir kayak gitu. Post nggak ya? Nggak jadi deh kayak gitu. Kayak gitu. Ini apa? Facebook. Berarti gitu. Kalau dicari jejak digitalnya aman tuh ya. Karena masih sempat mikir-mikir mau ngepost apa. Ntar gue hapusin deh. Kalau jadi menteri dicari loh ini.
Nah kayak gitu-gitu. Nah tapi dari aku dapat peserta tuh sekitar 100 atau berapa. Jadi 50 tuh dari media aku dan 50 peserta tuh dari sosial media. Yang itu gratis. Otak gue jalan dong. Wah lumayan gue ngeluarin budget untuk campaign segala macam. Gue maksimalin aja sosial media. Kayak gitu sih awalnya. Jadi yang akhirnya aku merubah perspektif bahwa sosial media itu ada something, ada sesuatu yang bisa dimaksimalin. Kayak gitu awalnya. Boleh nyebutin akun lain nggak yang terinspirasi? Jadi dulu itu kalau di Facebook itu kan kita bisa nge-tag ya. Nge-tag yang udah friend sama kita. Iya benar. Dan itu kayaknya dulu tuh belum ada fitur apakah kita mau proof atau enggak. Nggak ada, wall to wall tuh langsung jadi muncul. kita nyepam aja tuh brandingin gitu kan. WTW, wall to wall. Spam deh gitu. Nah itu aja. Nah dulu gini, karena pas di radio di Bekasi itu, Radio Dakta namanya, saya kadang-kadang tuh ke lapangan, liputan. Nah, nggak tahu kenapa tuh kadang-kadang tuh di jalan tuh nemuin aja lah kecelakaan atau apapun itu. Udah tuh kita videoin aja. Nah, tadinya di Facebook, terus muncul Instagram kan. Nah, di post Twitter akun banget. Dulu Twitter. Twitter. Akun sendiri atau emang udah ada akun? Dulu akun sendiri. Akun sendiri ya? Oh, udah. Akun sendiri dulu Twitter, terus Twitter kan nggak ada duitnya ya. Kita nggak dapat duit di Twitter tuh. Akhirnya muncul Instagram, mulai ke Instagram tuh. Jadi udah aku ngabariin momen aja kecelakaan atau apapun yang aku ketemuin di jalan gitu. Nggak Masih ada akun pribadi nih? Udah mulai dibikin. Oh, udah mulai dibikin. Nggak ada aspek sih waktu itu. Pokoknya kayak buat posting aja kayak gitu sih. Tapi di situ responnya ternyata baik. Oh makasih bang informasinya. Namanya udah langsung Jakarta Terkini tuh? Jakarta Terkini. Visioner juga ya. Jadi dulu gini, aku biasa di grup nih. Makanya teman-teman tuh tahu banget teman-teman radio dan teman-teman itu ya. Itu pasti bete karena aku sering ituin. Mereka lagi ngobrol apa tiba-tiba masuk tuh. Kalau menurut lo gini-gini bagus nggak? Kayak gitu-gitu. Karena sekarang mau lebih nge-branding ngembaliin kayak dulu lagi tuh niat awalnya gitu ya. Ya inilah kita mulai muncul di podcast kayak gitu-gitu sih. Supaya lebih banyak obrolan juga. Sebenarnya sih kayak nampung apapun hal yang mungkin sedang banyak dibicarakan orang Jakarta gitu sih. Pikirannya gitu. Makanya bijak bicara Jakarta. Terus ada pikiran lagi apa nggak soal persosial mediaan ke depannya? Persosial mediaan. Trennya. Karena kan trennya ya. Kayaknya di 2000 awal sampai 2010 gitu. Itu cepet tuh pergantiannya. Tok ganti ini. Iya sih, kayak fitur-fitur itu sebenarnya kalau di Instagram itu kan kayak kecenderungannya lambat. Karena mereka sebenarnya pionir kayak nunggu ini apa yang hype baru dia kayak duplicate kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk sekarang emang trennya sih hampir sama kayak TikTok sih ya. Iya makanya sekarang udah dua itu aja tuh. Berdasarkan apa sih? Apa yang kita suka yang akan direkomendasikan konten itu. Tapi lu sibuk apa sekarang selain di stand up? Ada apa bisnis apa? Iya bisnis ada lah. Bisnis ada, bikin juga. Kos-kosan ya? Itu juga punya mertua tapi saya aja numpang. Tapi bikin inilah PH juga, terus teman-teman juga bikin acara-acara stand up. Tadi kan ngomongin soal karena stand up suka ngomongin politik. Paling gitu aja sih event-event gitu. Lu nggak main film? Nggak main film? Ya nggak ada yang nawarin aja. Belum ya? Iya, saya tapi lagi casting. Saya akan menjadi pemain film. Wow, insyaallah. Seperti teman-teman saya. Tapi gue juga lagi nyari host sebenarnya di sini. Saya bawa kok CV saya dan... nggak usah Pak, nggak usah baca juga. Saya kalau ditawarin gitu langsung, oke. Ya kali lo mau, lo nyempetin gitu. Aduh, saya dari dulu suka ngomong. Serius lo? Iya, suka ngobrol gitu. Jadi kalau udah follow Jakarta Terkini dari followersnya 16 ya, jadi... Lo bohong banget, lo baru tadi kan lo follow kan? Lo udah follow, lo unfollow kan?
Terlalu menjilat ya saya. Ya mau lah, Bang Miko lah, aman lah. Serius lo? Bener gak? Aman nih. Serius aman nih. Serius nih gue. Serius lo mau nggak lo? Mau Habis lah, ini mau lo, gue udah sounding kayak gini lo tiba-tiba lo main film di mana, syuting di mana? Nanti kan ada manajer saya atur jadwal aman. Sambung. Kosong tadi. Senin kosong sampai Minggu kosong. Serius ya? Serius. Oke. Jadi saya diajak di sini deh. Iyalah, nanti lo yang nge-host. Sih. Kita ngobrolin soal Jakarta, nanti kita undang-undang ya calon-calon gubernur Jakarta gitu. Mudah-mudahan sih mau ya. Waduh, langsung ke sana ya. Berat juga ya. Ya saya soalnya udah nggak ada di YouTube lain. Ada YouTube, nggak perpanjang itu ada. Iya, Oh, nggak kuat bayar ya kali ya. Iya sih. Payah lah itu. Lo kemahalan. Bukan kemahalan, Lo. emang modalnya habis. Kalau Jakarta Terkini kan udah tahu kita mantap. Akunnya sustainable. Wah. Bisa aja lo ngejilat. Tapi produk-produk banyak sini aja lah. Saya jadi host nih, tolong produk-produk. Siap, Bang Ila, saya siap mengemban tugas menjadi host di Jakarta Terkini. Kita undang-undang siapa, boleh saya jadi host dan ngajak narasumber kita ya. Boleh banget lah. Ayo, kita ayo. kasih tepuk tangan dong untuk Supron. Resmi ya hari ini ya. Supron jadi hostnya Jakarta Terkini untuk program Bijak Bicara Jakarta. Thank you yang sudah nonton program pertama kita di Bijak Bicara Jakarta. Sampai ketemu lagi di program Bijak selanjutnya. Bye-bye.